Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatik wa sayyidi ahli mahabbatik wa ala alihi wa sahbihi wa ahli nubuwatik wa tabi'ihim wa malaikatik wa jami'is salihin min bariyatik wa ghfir wa aghith wa farrij bifadlika wa minnatik. Alhamdulillah, di malam yang penuh barakah ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di dalam acara yang sangat mulia, perkumpulan yang tidak diragukan keistimewaannya. Di dalamnya kita menjalankan sesuatu yang diwasiatkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu menyebut, mengingat, berusaha mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan keistimewaan, kemuliaan acara di malam yang penuh barakah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kemuliaan, menganugerahkan keistimewaan bagi kita, tetangga kita, sahabat kita, keluarga kita, dan umat Islam dekat, bertemu, bersanding dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad untuk menyampaikan apa yang disampaikan. Yang disampaikan adalah perintah untuk bergembira, perintah untuk bersenang. Orang bergembira dan senang itu pasti ada sesuatu. Kalau tanpa ada sesuatu dia bergembira dan senang, itu biasanya disebut dengan tanpa ada sebab dia senang, dia gembira, berarti dia adalah orang iki ngrungokno apa turu? Apa sing mburi HP-an ya? Orang bergembira dan senang itu pasti karena ada sesuatu yang menyenangkan, yang membungakan hatinya. Selama ini kita bahagia, kita senang, tapi bukan dari atau karena sesuatu yang diperintahkan Allah untuk kita bergembira, senang karenanya. Selama ini kan kita gembira kapan? Kalau dapat duit, kalau dapat hadiah, kalau dapat rezeki dan semisalnya. Lah selama ini kita bergembira dari sesuatu, berarti kita bukan orang gila. Tapi sayangnya gembiranya kita dari sesuatu yang bukan diperintahkan Allah. Bukan berarti dilarang kita bergembira mendapatkan hal itu semuanya. Kita mendapatkan duit, kita mendapatkan hadiah, kita mendapatkan rezeki, tidak dilarang. Kita bergembira karenanya.
Kita patut bersyukur, patut senang. Tapi jangan yang diperintahkan Allah untuk kita bergembira tentangnya, karenanya justru kita nggak senang, kita nggak bahagia. Lah, apa yang diperintahkan oleh Allah untuk kita bergembira? Dalam ayat tadi itu, yang diperintahkan oleh Allah kita bergembira karenanya itu hanya dua. Yang pertama fadlullah, yang kedua rahmatullah. Jadi karena fadl, anugerah dari Allah, juga yang kedua karena rahmatnya Allah. Mungkin sering kita jumpai dalam mobil atau semisalnya orang mencantumkan sepotong ayat Al-Quran. Hadza min fadli Rabbi. Walaupun mungkin orangnya nempel noto, nempel kan tuh kayak apa? Cek orang tulisan ayate atau orang tulisan Arabe dan yang lain sebagainya. Padahal kalau dia mau menyadari hadza min fadli Rabbi itu bukan hanya sekedar tulisan, tapi mengingatkan dia punya mobil itu dari apa? Karunia Allah Tuhannya. Allah karuniai ia rizki, Allah karunia ia mendapatkan hadiah atau semisalnya bentuknya mobil atau bentuknya duit sehingga dia bisa beli mobil dan semisalnya. Lah ditulis untuk mengingatkan supaya apa? Orangnya itu nggak sok. Aku untuk motor ini ya gara-gara cerdasku, gara-gara pinterku. Nggak bisa. Kamu mendapatkan kepintaran, kecerdasan itu dari karunianya Allah. Enggak ada karunianya Allah. Selama apapun kamu belajar, kamu tidak akan memahami apapun. Karena yang memberikan ilmu, pemahaman, pengetahuan kepada kita adalah Allah. Dan Allah pun di dalam memberikannya enggak banyak, sedikit. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Yang diberikan Allah kepada kita daripada ilmu itu sedikit, enggak banyak. Lah karena itu kita patut bahagia karena anugerah. Dijadikan seorang muslim ini anugerah dari Allah. Dijadikan orang yang bisa berusaha mengikuti meneladani Nabi Muhammad, kita patut bahagia. Kenapa? Itu adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian ulama, kalau nggak salah Imam Ibnu Abbas, beliau berkata fadlullah, karunia yang dimaksud di sini adalah ilmu. Jadi karena ilmu berbahagialah. Kalau yang lain mengatakan fadlullah berarti secara keseluruhan, apapun bentuknya sudah. Tapi ada yang mengkhususkan fadl yang dimaksud adalah ilmu. Jadi bukan semua pemberian, tapi kalau mendapatkan ilmu berbahagialah. Kita menghadiri satu majelis atau Jumatan, ada khotib berkhutbah menyampaikan ilmu di situ. Kita mendapatkan satu daripada ilmu, walaupun khotibnya misalnya 15 menit menyampaikan, kita mendapatkan satu daripada banyak, berbahagialah. Kenapa? Itu ilmu. Kita menghadiri rutinan di musola atau di masjid di daerah kita, disampaikan oleh seorang ustadz, oleh seorang kiai misalnya, kemudian kita mendapatkan beberapa ilmu dari itu, bahagialah. Itu yang dimaksud bahagia karena ilmu yang dimaksud oleh Imam Ibnu Abbas. Jadi berbahagia karena ilmu, itu yang diperintahkan Allah, berbahagialah karena ilmu.
Kemudian yang kedua, wa birahmatihi, dengan rahmatnya Allah. Lah rahmat ini sebagaimana kita ketahui satu-satunya yang harus kita miliki, satu-satunya yang harus kita dapat dalam kehidupan kita. Karena itu kita diperintahkan untuk terus melakukan kebaikan dengan segala macamnya. Kenapa? Agar dekat dengan rahmatnya Allah, supaya bisa memilikinya, bisa mendapatkannya. Nah, kalau kita jauh, sulit kita untuk mengambilnya, apalagi memilikinya. Kalau dekat, gampang kita mengambilnya, gampang kita untuk memilikinya. Ini toto makanan, maulidan misalnya, kayak malam 12 itu maulidan, wake panganan gini. Yang jauh kita mau ngambil sulit. Ini kadang tidak nutup. Kenapa? Ini pirang sop ini panganan ini, macam-macam. Nggak bisa, kesulitan kita ngambil. Akhirnya apa? Kalau ada orang yang tahu dan dia punya rasa berbagi, dia akan mengambilkan untuk kita. Tapi sulit. Tapi kalau kita dekat dari makanan itu, mudah ngambilnya. Tinggal jekik tok ngene wis. Telek wadah dhewe. Kan gitu ya. Tinggal ngambil itu. Enak cedek. Nah, makanya kalau kate lungguh iku ndelok dhisik aja langsung lungguh. Sing di sing enak. Nah, lungguh pinggire. Oh, adoh kok njuk sing kono. Jukno. Wah, jarene sing cedek. Iki ae lho. Kayak rambutan ae. Nah. Lah karena itu kita diperintahkan untuk melakukan banyak kebaikan, ketaatan. Tujuannya apa? Untuk menggapai rahmatnya Allah. Karena rahmatnya Allah itu ada dan sangat dekat dengan kebaikan-kebaikan. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat Al-Qur'an, "Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin." Sesungguhnya rahmatnya Allah itu sangat dekat. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Bukan kebaikan yang besar saja atau kebaikan yang banyak saja, enggak. Pokoknya itu kebaikan, walaupun kecil, walaupun sedikit. Buktinya apa? Ada orang yang mengambil kertas bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim dari bawah. Bismillah dari bawah. Diambil sama dia. Ada beberapa riwayat. Diambil, dibersihkan, dikasih wewangian, ditaruh atas. Orang ini bukan orang yang dalam kesehariannya itu orang yang hebat, orang yang banyak beribadah, bukan. Orang biasa-biasa. Orang biasa-biasa, mungkin sholatnya hanya 5 waktu, puasanya mungkin hanya Ramadan, tapi dia memuliakan tulisan kertas terdapat di dalamnya Bismillahirrahmanirrahim, diambil, dibersihkan, kasih wangian, kasih taruh atas sama dia, dimuliakan, diagungkan. Tidur, mimpi, dalam mimpinya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dia, kama tayyabta ismi tayyab tuka fid dunya wal akhirah. Nah, sebagaimana engkau harumkan namaku, engkau muliakan dan agungkan namaku, aku harumkan namamu di dunia dan di akhirat. Jadi bangun tidur jadi wali Allah. Hanya gara apa? Hanya gitu. Karena apa? Kebaikan itu. Itu adalah bentuk kebaikan. Ada cerita lain, menyelamatkan seekor anjing. Orang yang kesehariannya kemaksiatan, kemungkaran besar dilakukannya, banyak dilakukannya. Jadi kalau dibandingkan dengan kebaikannya, jomplang. Kemaksiatannya, kemungkarannya ini wakil, banyak macamnya yang dilakukan. Kebaikannya jomplang. Tapi karena dia peduli dengan seekor anjing yang kehausan, ada riwayat kucing yang kehausan dikasih minum, kehausan,
dikasih minum. Akhirnya apa? Dikasih oleh Allah taufik, dia bertobat kepada Allah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kebaikan, gua harus kebaikan yang besar. Dan di situ ada rahmatnya Allah yang didapatkan dari kebaikan walaupun itu terlihat kecil. Karena itu jangan kita ramaikan lah. Karena itu kalau kita melakukan kebaikan, ketaatan, hendaknya kita bergembira. Karena apa? Kebaikan itu mendekatkan kita dengan rahmatnya Allah yang tinggal selangkah kita bisa meraihnya dan memilikinya. Karena rahmat ini satu-satunya yang kita butuhkan. Lah ada yang dikatakan oleh para ulama, rahmat yang dimaksud di sini adalah Rasulullah. Rahmat yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah Rasulullah. Karena itu dalam maulid yang kita baca, huwa rahmatul maula, ta'ammal qawlahu falyafrahu waghdu bihi farhana. Huwa rahmatul maula, dia yaitu Rasulullah, rahmatul maula, rahmatnya Allah. Nabi Muhammad itu adalah rahmatnya Allah. Jadi sumbernya rahmat adalah Nabi Muhammad. Menjalar atau mengalir ke yang lainnya, sumbernya adalah Nabi Muhammad. Falyafrahu, ta'ammal qaulahu, renungi ayatnya Allah, firmannya Allah, falyafrahu, bergembiralah. Jadi bergembiralah karena rahmatnya Allah yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kita bisa mengetahui bahwa Nabi Muhammad itu adalah rahmatnya Allah? Ayat Al-Qur'an, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Aku tidak utus engkau wahai Muhammad illa rahmatan, kecuali sebagai rahmat. Jadi Nabi Muhammad diwujudkan oleh Allah, diutus oleh Allah rahmat. Jadi Nabi Muhammad itu adalah rahmat. Bagi siapa? Orang-orang mukmin, orang-orang muslim? Enggak. Tapi lil alamin, untuk alam semesta. Bukan khusus orang-orang yang beriman, bukan khusus orang-orang Islam, tapi Nabi Muhammad rahmatnya Allah bagi alam semesta. Bagi alam semesta, rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu mau nggak mau kita harus bergembira. Karena ilmu, karena anugerah, karena rahmat, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, caranya kita bergembira, yang mau tidak mau mengikuti bagaimana bergembira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bergembiranya dengan cara yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan bergembira karena Nabi Muhammad, jangan kemudian cara bergembiranya melanggar apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Ini keliru, salah. Bener gak salah kita diperintahkan untuk bergembira. Kemudian kita ngomong, loh ini kan kegembiraan yang kita wujudkan untuk Rasulullah, tapi caranya salah. Caranya salah. Ya akhirnya seperti kita menghadiahkan sesuatu kepada orang, tujuannya memuliakan, tapi yang kita berikan sesuatu yang menghinakan. Makanan bosok misalnya, atau ya, yang membuat orang tadi itu marah misalnya. Ya, bukan akhirnya kita membahagiakan dengan hadiah, justru kita membuat permusuhan atau memunculkan permusuhan. Karena itu kita harus gembira karena Nabi Muhammad. Tapi kegembiraan kita dengan Nabi Muhammad atau karena Nabi Muhammad jangan dihidupkan setahun sekali. Jangan dihidupkan kegembiraan karena Nabi Muhammad dengan Nabi Muhammad setahun sekali. Kita mendapatkan banyak pemberian dari Allah karena Nabi Muhammad, bukan untuk sesekali tapi untuk selamanya. Untuk selamanya kita mendapatkan kemuliaan dari Allah, keistimewaan dari Allah karena Nabi Muhammad, yang pemberian itu selama-lamanya. Masa kita gembira kepada Nabi Muhammad hanya sekali dalam setahun? Nggak banding sama sekali.
Wong setiap saat aja kalau kita melakukan mengadakan perayaan Maulid nggak cukup untuk menandingi atau menyamai pemberian Allah kepada kita karena Nabi Muhammad, nggak cukup. Nah, makanya karena perlu jangan sampai setahun sekali kemudian apa adanya. Mari sembahyang maghrib mulai nggawa wewean berangkat meneng nang masjid nang musala ngumpul kabeh ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi khussahu bil fadilah, misalnya ya Rabbi uballighul wasilah ya Rabbi khussahu bil fadilah. Mari ya Rasulullah salamun alaik, mari fahtazal arsy taraban wastibsyara ngatek ya Nabi salam alaika ping 3 mudun Fatihah mangan-mangan dulu setahun pisan cepet temen nih masa luwih suwe mangane luwih suwe padahal kita mendapatkan anugerah rahmat dari Allah yang sangat besar bukan untuk sesekali tapi untuk selama-lamanya. Ya karena itu kita harus lebih bergembira, lebih senang dengan cara yang telah diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita kemuliaan, keistimewaan dekat dengan Nabi Muhammad, bersama Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dapat menggembirakan Nabi Muhammad, menghilangkan kesedihan Nabi Muhammad. Dikumpulkan oleh Allah kita, teman kita, keluarga kita, tetangga kita dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan karunia-Nya, ilmunya, taufiknya, hidayahnya, inayahnya, riayahnya, rahmatnya untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.